Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, kau arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kau arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu. Shalom teman-teman, yuk kita sebentar lagi mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau ambil waktu sejenak, kita mau bersaat teduh. Mari bersaat teduh. Dipersilakan kepada hambanya.
Semua setiap kita bangkit diri. Ibadah kita dimulai dalam sebuah pernyataan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Masih kurang kencang suaranya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Gimana kabarnya seminggu hari ini, baik? Aduh, aku gak kedengaran suaranya. Lagi, gimana kabarnya seminggu hari ini, baik? Baik, puji Tuhan. Ini yang belakang, yang cowok, yuk boleh yuk maju ke depan yuk. Baris Rio ya, masih kosong. Boleh yuk maju ke depan. Maju lagi boleh? Aku gak kelihatan soalnya ketutupan. Nah gitu. Gak kerasa ya kita udah hari Minggu lagi, ke gereja lagi. Bosen gak ke gereja mulu? Bosen gak? Gak ada suaranya, jangan-jangan bosen nih ke gereja nih. Bosen gak? Enggak ya, puji Tuhan. Karena kita kumpul lagi ke gereja, kita temu lagi sama teman-teman, kita mau saatnya kita untuk memuji Tuhan hari ini. Amin. 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 Yuk kita mau nyanyikan Tiba Saatnya. Sambil bertepuk tangan teman-teman yuk. Kita mau sama-sama katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Diri di hadapan tata anak domba, satu suara. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita mau naikkan bunyi satu kali lagi. Kita mau katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan,
sampai kemuliaan bagi Tuhan. Yuk teman-teman silakan duduk. Yuk kita sama-sama mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur di pagi hari ini kami bisa berkumpul ya Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami hari ini ya Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau dengan hati kami yang tulus untuk memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir ibadah kami. Kiranya ibadah kami dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita mau masuk ke bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Oke, kayak biasa ya. Untuk ayat yang genap akan aku dan Singer yang bacakan, dan untuk ayat yang ganjil akan aku dan Singer yang bacakan, dan untuk ayat yang genap boleh teman-teman sekalian yang bacakan. Udah ketemu ya? 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapat bahwa sebab dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus tetap dalam kasih, sebagaimana kamu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upah semuanya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam khotbah. Teman-teman pernah gak sih ada satu titik di mana yang teman-teman tuh ngerasa kayak Tuhan tuh gak ada buat kalian, bener-bener kayak kasih Tuhan tuh gak ada buat kalian? Ada yang pernah? Mungkin some of you gak pernah ya, tapi jujur aku pernah ngerasain kayak gitu. Dimana yang aku kecewa sama Tuhan, aku udah mulai ngejauhin Tuhan karena aku kecewa sama Tuhan. Aku gak ngerasain kasih Tuhan di dalam kehidupan aku. Apa sih itu kasih? Aku bertanya-tanya dalam diri aku, apa itu kasih? Aku mulai ngejauhin Tuhan. Aku mulai jarang berdoa, aku mulai jarang memuji Tuhan, aku mulai jarang baca Alkitab dan segala macamnya. Tapi saat aku udah mulai ngejauh sama Tuhan, aku baru ingat doa aku sama Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau aku udah mulai ngejauh sama Tuhan, tolong tunjukin kasih Tuhan ke aku. Dan aku berpikir kayak, oh apa mungkin aku udah mulai ngejauh nih sama Tuhan, udah mulai ngejauh sama Tuhan, dan semua yang Tuhan kasih ke aku itu segala sesuatu yang gak enak buat aku itu adalah bentuk dari kasih Tuhan. Karena apa? Tuhan mau narik aku kembali ke jalannya Dia. Mungkin dari kita ngerasa kalau sesuatu yang buruk terjadi sama kita, Tuhan tuh gak ada, kasih Tuhan tuh gak ada. Tapi coba kita berpikir lagi, mungkin itu adalah bentuk kasih Tuhan ke kita. Tuhan mau kita untuk lebih ingat sama Dia. Tuhan mau kita untuk lebih nyembah Tuhan lagi, untuk ingat Tuhan lagi. Yuk teman-teman, kita mau naikkan satu pujian, lebih dalam ku menyembah.
Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
persilakan kepada hambanya. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian, shalom. Masih belum bangun ya? Udah ngopi belum? Ada ya. Siapa yang suka ngopi? Timo ya? Oh, Hubert. Hubert suka ngopi ya? Oke. Ya, kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Pagi ini diambil dari Ibrani pasal 10 ya teman-teman. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Ya, Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-25. Kita baca bergantian ya teman-teman. Saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian teman-teman ayat yang ke-20 dan demikian sampai yang ke-25 nanti kita bersama-sama ya. Oke. LAI memberikan judul ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Ayo bersama-sama ya, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami mau bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Pagi ini secara khusus kami akan membahas sebuah komunitas. Komunitas di mana seharusnya ini menjadi sebuah identitas, fungsi dan panggilan bagi setiap kami yang ada di dalamnya. Kami menyerahkan semua ini di dalam pertolongan Roh-Mu yang Kudus supaya kami bisa bersama-sama mengerti dan hamba-Mu juga bisa menyampaikannya di dalam kesederhanaan yang Tuhan percayakan sehingga hamba bisa menyampaikan dan rekan-rekan remaja dapat menangkap dan memahaminya dan menghidupinya di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu LGBT community ya. Nah tapi di sini LGBT bukan berbicara tentang lesbian, tidak berbicara tentang gender, gender betul ya. Tidak berbicara tentang, bukan gender, gay ya. Tidak berbicara tentang gay, tidak berbicara tentang biseksual, tidak berbicara tentang transgender. Tetapi hari ini kita berbicara tentang komunitas yang love, grow, build, dan teach ya. Kita bersama-sama belajar akan bagian ini dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Iya teman-teman, berbicara tentang komunitas ya. Berbicara tentang komunitas sejak saya remaja sampai seusia seperti sekarang ini. Ya, saya sudah menemukan bahkan ada di dalam berbagai komunitas, terlibat di dalam berbagai komunitas. Ya, jadi remaja saya pernah ikut komunitas sepeda, gitu ya. Sekarang juga ada komunitas sepeda kan ya, tapi komunitas sepeda yang sekarang kan itu nampaknya lebih eksklusif lah ya, eksklusif artinya sepedanya mahal-mahal, lalu juga rutenya bisa jalan ke tempat-tempat tertentu yang
yang bagus gitu ya. Tapi zamannya saya, komunitas sepeda kami itu adalah komunitas sepeda anak-anak gang gitu ya. Kami kumpul sama-sama beli sepeda yang harganya ya murah-murah tentunya ya. Kadang-kadang beli sepeda bekas, kita cat sendiri, kita perbaiki sendiri dan ya aktivitasnya itu kita cuma jalan-jalan paling ke Tangerang, ke Cengkareng gitu ya. Atau kemana-mana naik sepeda gitu. Sampai usia ini saya juga masih ada dan terlibat di dalam berbagai komunitas. Ya teman-teman ada yang punya komunitas? Claire ada komunitas apa kamu? Apa? Coba bantu diperjelas. Komunitas apa Claire? Sekolah, komunitas sekolah. Ada apa di sana? Ada kegiatan-kegiatan apa di komunitas kamu? Basket, ya jadi ada komunitas basket di sekolah. Alvina, ada komunitas apa kamu sekarang? K-pop? Udah enggak? Penggemar drakor? Ya, enggak juga. Komunitas apa? Mama Arisan? Atau Karang Taruna di RT kamu? Ada terhisap di komunitas apa di sekolah atau di rumah atau di tempat yang lain? Di sekolah ada komunitas apa? Fotografi. Fotografi, oke, thank you. Kalau CLB komunitasnya dance ya. Oke. Chelsea cosplay. Oh, jangan bohong loh. Kita ketemu di Taman Anggrek waktu itu. Ya, Timo punya komunitas apa? Hah? Nyanyi. Oke. Hubert, UFC. Apa? Badminton. Badminton. Oke. Ya. Iya. Mau mengatakan apa? Bahwa komunitas adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari dan ada di dekat kita. Ada di sekitaran kita. Setiap kita pasti punya komunitas. Baik itu komunitas yang mungkin secara wujudnya ada gitu ya. Bisa juga sebuah komunitas yang ya kalau sekarang sistem online ada game online gitu kan ya. Itu pun namanya sebuah komunitas. Ada sebuah perkumpulan-perkumpulan dari hobi-hobi tertentu setiap kita lalu kita mencari orang-orang yang punya hobi yang sama, kegemaran yang sama. Itu sebut komunitas. Seorang yang bernama ini gimana ini? Ya, jadi mau mengatakan bahwa komunitas ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya, itu berada di sekitar kita. Tidak nyala? Oh, sebelumnya, ya. Karena itu seorang yang bernama Eugene Peterson mengatakan kita adalah sebuah komunitas. Secara tidak langsung kita adalah sebuah komunitas. Ya Anda di sini itu pun berbicara komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi kita sendiri, maksudnya seperti itu. Kita dilahirkan dalam komunitas, keluarga itu komunitas. Kita tinggal di dalam komunitas, keluarga itu komunitas. Lingkungan di tempat kita tinggal itu pun adalah komunitas. Kita meninggal di dalam komunitas, jadi nggak mungkin nanti lu orang kalau misalnya meninggal sendirian aja gitu ya, ngurus ke pemakaman sendiri, ngurus ke rumah duka sendiri, ngurus ke RT RW sendiri, itu nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang akan membantu kalian, gitu ya. Maka dikatakan natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Jadi natur kita memang bukanlah seorang yang menyendiri. Kalaupun ada, ya sekarang kan zamannya online seperti ini ya, banyak orang-orang mencoba untuk mengasingkan dirinya, ya di dalam sebuah tempat tertentu, mungkin sibuk sendiri atau mencoba untuk menarik diri dari komunitas. Itu saya pastikan bahwa hidup orang itu pasti nggak sehat. Hidup orang itu pasti nggak sehat. Dia pasti akan lonely, ya. Dia pasti akan merasa gelisah. Kenapa?
Karena kebutuhan kita sebagai makhluk sosial, kita butuh komunitas. Ya. Maka kalau kita menemukan di dunia media sosial itu, kita mendapati ada orang-orang mencoba menjadi impersonal. Dia tidak ingin menjadi sebuah personal, gitu ya. Dia mencoba untuk menyampaikan dirinya secara dirinya sendiri, tetapi tanpa disadari dia pun sebetulnya sedang membutuhkan orang-orang untuk memperhatikan diri dia. Ya, jadi kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, tapi pertanyaan teman-teman sekalian, ini baru tapi kayaknya besok diretur aja. Ya. Pertanyaannya teman-teman, apakah komunitas kita nih ya sebagai komunitas Kristen kan ya, kita ada di sini orang-orang Kristen beribadah, punya namanya komisi remaja, itu sebuah komunitas. Nah pertanyaannya teman-teman, apakah komunitas Kristen di mana kita berada di dalamnya saat ini merupakan sebuah komunitas yang tepat yang membuat kita semakin dewasa rohani dan membuat kita semakin memiliki karakter Kristus gak? Itu pertanyaannya. Apakah komunitas kita ini membuat kita bertumbuh tidak dan menjadi berkat satu dengan yang lain dan juga buat teman-teman kita yang di luar? Apakah komunitas kita ini bisa menjadi tempat jawaban atas persoalan-persoalan terdalam hidup kita? Tadi Presia setidaknya menyampaikan sebuah kegelisahan di dalam hidup dia. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Presia? Siapa yang tahu? Presia pernah curhat sama siapa tentang kegelisahannya ini? Kita baru tahu sekarang mungkin ya. Oh ternyata Presia punya kegundahan seperti itu. Merasa Tuhan itu tidak berserta dengan dia. Merasa Tuhan itu tidak mengasihi dia. Lalu kemana kita sebagai komunitas Kristen yang merupakan bagian daripada hidupnya Presia? Di mana kita, saudara? Saudara, bersyukurnya bahwa Presia dalam situasi yang demikian dia datang kepada Kristus, dia mempertanyakan. Sebuah poin penting saudara yang disampaikan oleh Presia itu menjadi hal yang membuat saya, wow luar biasa ini. Dia bisa menangkap bahwa pergumulan-pergumulan dianggapnya sebagai sesuatu kegelisahan. Pergumulan dianggapnya sebagai sebuah kesukaran. Tetapi dia bisa menangkapnya dan dia bertanya kepada Kristus. Apa maksudnya kegelisahan ini? Apa maksudnya masalah ini terjadi dalam hidup dia? Dan dia mendapatkan jawabannya. Itulah cara Tuhan untuk membuatmu bertumbuh dan membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan. Wow, luar biasa buat saya. Nah karena itu teman-teman sekalian, berbicara sebuah komunitas, sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena ada bersama di dekat kita. Bahwa dimanapun kita berada, kita pasti menjadi sebuah komunitas. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya atau membangun atau terlibat di dalam sebuah komunitas yang sehat atau tidak sehat? Apakah komunitas yang kita ada di dalamnya itu membuat kita semakin mencintai Tuhan atau tidak? Apakah komunitas di mana kita berada di dalamnya itu membuat kita semakin mengerti tidak Tuhan tuh punya tujuan apa dalam hidup saya yang masih remaja ini? Saudara, kalau kita memasuki sebuah komunitas yang salah, komunitas yang negatif saudara, maka saya mau mengatakan dengan pasti bahwa komunitas itu secara perlahan-lahan akan membawamu kepada situasi hidup yang semakin rusak. Kalau kamu salah memilih sebuah komunitas, maka karaktermu yang dulu baik, sikapmu yang dulu baik, itu lama-lama bisa direduksi oleh orang-orang yang ada di dalamnya, yang memberikan sebuah pengaruh-pengaruh negatif, sehingga kamu yang dulu dikenal sangat baik, sopan, ramah, rajin, tiba-tiba berubah
menjadi anak yang pemarah, malas, kurang ajar, dan lain sebagainya. Saya sudah menyaksikan banyak hal yang seperti ini, saudara. Saya termasuk orang ada di sana waktu itu. Ya, saya pernah mengalami, saya masuk kepada sebuah komunitas yang salah. Itu dimulainya dari sesuatu yang positif sebetulnya ya. Saya kan waktu remaja itu suka sama seperti Shelby, saya suka dance. Saya suka dance. Jadi setiap karena saya suka dance itu, maka saya mencari komunitas dance pada waktu itu. Ya, jadi gini-gini teman-teman sekalian, saya juara 1 di Jakarta Barat dulu. Ya. Tapi itu tahun 80-an lah, ya sudah lama sekali. Belum pada lahir kan? Ya. Piala-piala saya kasih teman-teman saya semua waktu itu. Awalnya itu sederhana kok, suka dance, ikut dance bareng gitu ya. Lalu ada pertandingan-pertandingan ikut, lalu ada pertandingan di diskotik, ikut di sana. Karena lumayan ya. Pada waktu itu saya juara 1, pertama kali ikut pertandingan saya dapat juara harapan pertama gitu ya. Jadi dapat bini kompo, dapat uang. Ya dapat uang pada waktu itu ya beli aqua, beli orange juice. Karena habis dance kan aus. Ikut terus dance, pertandingan. Karena masuknya di dunia malam, lama-lama mulai beli bir. Ya, pergeseran dari musik R&B, break dance, masuk ke mulai musik techno. Ya, tahu lagu techno? Tuh, Shelby udah angguk dia tahu dia. Wah, mulai deh ya. Lalu mulai masuk lagu-lagu tripping. Nah di situ kita mulai yang namanya ekstasi. Coba ekstasi. Mulai pakai ganja, mulai minum minuman keras dan lain sebagainya. Dari sebuah komunitas yang kelihatannya baik, menyalurkan aspirasi anak muda, kan? Kalau kita salah memasuki lebih lanjut, hancur saudara. Nah pertanyaannya, apakah komunitas Kristen sekarang ini, komunitas Kristen, ada sebuah komunitas yang positif atau negatif? Komunitas kita ini positif negatif di gereja? Ini kalau diam gini cuma ada 3 nih, bingung atau memang emang gereja tuh brengsek gitu ya. Positif atau negatif komunitas kita ini sekarang nih di gereja? Hah? Positif. Oke ya. Pertanyaannya, apakah komunitas Kristen kita ini ketika kita berada di dalamnya ada sebuah tempat yang tepat yang membuat kita semakin dewasa rohani enggak? Semakin dewasa rohani ya. Memiliki karakter Kristus enggak? Oke ya. Kita bertumbuh enggak? Kita jadi berkat enggak? Apa indikasi sebuah pertumbuhan rohani itu? Kita menjadi berkat gak buat teman-teman kita? Apakah komunitas ini membuat kita menjadi sebuah tempat jawaban atas persoalan-persoalan terdalam teman-teman kita gak? Presia merasa sendirian loh. Secara konsep kita akan selalu berkata kekristenan itu komunitas yang positif. Memang harusnya seperti itu. Tetapi di dalam segala sesuatu yang tadi kita sama-sama sepakati, bahwa itu membuat kita dewasa rohani, memiliki karakter Kristus, membuat kita bertumbuh, menjadi berkat, itu terwujud tidak dengan tindakan-tindakan kita misalnya. Waktu ke gereja apa yang menjadi fokus kita? Apa yang kita perhatikan? Salah satu tanda kedewasaan rohani itu adalah ketika kita datang ke gereja itu kan tepat waktu. Itu tanda yang paling sederhana
ketidakterlambatan hadir di dalam ibadah. Itu tanda pertumbuhan rohani. Kita masih suka ngelawan mama papa gak? Berapa banyak waktu yang kita pakai di dalam membaca Alkitab dengan melihat yang lain, media sosial misalnya. Waktu ke gereja, apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat? Ya, itu menjadi sebuah indikasi kalau memang kekristenan ini menjadi sesuatu yang positif buat hidup kita. Nah, teman-teman, dalam banyak hal saya menjumpai orang-orang yang datang kepada saya, banyak anak-anak muda ya. Terkadang mereka merasa bahwa komunitas Kristen itu malah membuat mereka enggan kembali ke gereja loh. Ya. Malah membuat mereka itu merasa enggan kembali ke gereja. Oh, ke gereja. Itu banyak orang munafik. Mereka orang-orang yang sebetulnya tidak sesuai dengan perkataan, dengan tindakan-tindakannya. Lo nggak tahu aja dia di sekolah gimana. Lo nggak tahu aja dia kalau di rumah seperti apa. Lo nggak tahu aja pergaulannya di luar itu seperti apa. Mereka tuh orang melayani di gereja, sangat luar biasa kalau pelayanan. Tapi kalau di luar liar banget . Gereja itu munafik. Saya salah satu orang yang dulu pernah berpikir demikian. Saya dari komunitas anak-anak brengsek saudara. Tapi tahu apa yang terjadi dengan mereka. Pada waktu saya punya kesulitan, pada waktu saya sedang dalam masalah, mereka itu gercep saudara. Ada apa? Apa yang bisa gue bantu? Bahkan berantem pun mereka mau support. Ayo cari orangnya, siapa yang gituin lu? Kita berantem sama-sama. Ya, jadi perhatiannya tuh deket banget gitu loh. Tapi waktu saya mulai mau masuk ke gereja, gila gue dicuekin. Duduk sendirian gak ada satupun yang datang menanyakan apa kabar, gimana kabarnya, sedang ada apa dan sebagainya. Berminggu-minggu saya hadir di gereja. Tidak ada satu orang pun yang memberikan sebuah sambutan yang hangat pada diri saya. Pada waktu itu saya sempat berkata, gila teman-teman gue yang brengsek jauh lebih perhatian sama orang gereja. Dan bukan hanya saya saja teman-teman sekalian. Banyak teman-teman saya berkata demikian. Dan mereka memilih untuk tidak ke gereja. Itu sebabnya di dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Barna Group, ya, ini sebuah lembaga yang memang secara khusus melakukan sebuah survei terhadap gereja. Ini kok nggak bisa-bisa ya? Sebelumnya, coba. Oh, nggak ada ya? Oke, ya. Jadi Barna Group itu berkata seperti saudara. Mereka itu mewawancarai sebuah gereja besar yang dimana pada waktu itu banyak sekali anak-anak mudanya. Tetapi lama-kelamaan banyak anak-anak mudanya itu pergi meninggalkan gereja. Dan mereka tidak lagi mau datang ke gereja. Dan mereka menemukan sebuah alasan utama kenapa mereka itu meninggalkan gereja. Ya, jadi menurut hasil survei dikatakan seperti ini. Mereka mengatakan bahwa komunitas rohani mereka itu tidak membantu mereka mengatasi masalah kehidupan mereka. Jadi banyak anak-anak muda yang pada waktu itu keluar daripada gereja tersebut karena apa? Merasa pada waktu dia ke gereja, dia sama saja tidak mengalami sebuah perhatian dari teman-temannya. Padahal mereka adalah sekelompok orang-orang Kristen yang harusnya peduli, yang harusnya care. Ya, bukankah Yesus adalah Tuhan yang peduli terhadap manusia berdosa? Tetapi mana? Gua nggak menemukan bagian itu. Ya, mereka itu cuma menemukan ya semacam aktivitas-aktivitas yang heboh aja di dalam gereja. Tetapi ada sebuah kekosongan yang tidak dia dapatkan di dalam gereja. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita perlu sekali lagi diingatkan untuk memahami identitas, fungsi dan tujuan dari komunitas Kristen kita ini, teman-teman.
Supaya apa? Supaya komunitas Kristen di mana kita menjadi bagian di dalam itu dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan tujuan Allah itu menghadirkannya. Karena itu kita harus menyadari, saudara, apakah komunitas Kristen kita itu? Saudara, komunitas Kristen bukan sekelompok individu yang hanya sibuk dan serius melayani gereja. Nah, hati-hati teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita itu sibuk melayani gereja, banyak aktivitas, banyak kegiatan, hal-hal yang sifatnya rohani. Ya, tetapi hanya di dalam gereja. Ketika kita di luar, kita kehilangan fungsinya, mandul, saudara. Nah, kita mesti memperhatikan bahwa bukan hanya saja saudara kita sibuk serius melayani gereja, tetapi kita juga dipanggil untuk apa? Sibuk dan serius menjadi berkat bagi dunia dan tetap berakar serta terhubung dengan tubuh Kristus lainnya. Ya, kalau di dalam istilah rumah tangga saudara, orang menikah itu suami istri bisa tinggal serumah, tetapi belum tentu mereka sehati. Sama seperti kita di sini saudara, kumpul, kita bisa kumpul bersama-sama, tapi belum tentu kalian itu sehati. Ya. Kita bisa menjadi sebuah bagian komunitas, tetapi komunitas yang sebetulnya tidak berakar dan tidak terhubung. Ini berbahaya saudara. Saudara, setidaknya ya, saya ingin mengatakan, kita mesti belajar juga loh kadang-kadang. Belajar bukan negatifnya ya, belajar dari sisi positifnya. Dari saudara-saudara kita yang LGBT itu, saudara. Kita memang tidak setuju dengan perilaku seksual mereka. Kita tidak setuju dengan kehidupan seksual mereka ya. Kita menolak bagian itu. Tetapi setidaknya kita bisa belajar dari semangat mereka membangun komunitasnya. Saudara, LGBT itu terjadi bukan baru-baru ini saudara. Komunitas ini muncul bukan baru-baru ini. Tetapi mereka sebuah gerakan yang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Dalam kesadaran mereka sebagai orang-orang yang punya masalah dalam hal seksualitas. Mereka menyadari mereka punya masalah dalam hal genetik. Mereka menyadari mereka punya masalah dalam hal keluarga. Mereka menyadari mereka punya masalah dalam lingkungan. Mereka sadar mereka punya masalah dalam seksualitas. Nah, bagaimana mereka bisa bersatu? Bagaimana mereka bisa diterima oleh masyarakat? Bagaimana mereka bisa menyatakan bahwa ini loh aku, kaum LGBT itu ada bagian daripada dunia ini. Oh, mereka berjuang mati-matian saudara. Ya, mereka membentuk namanya komunitas LGBT ini. Mereka cari, ayo, siapa yang punya masalah yang sama dengan saya? Ayo kita berkumpul, kita bangun kekuatan. Ada yang terjun ke dalam dunia modeling, ada yang terjun ke dalam dunia politik, ada yang terjun ke dalam dunia hukum. Mereka belajar mati-matian. Ketika mereka berhasil, maka mereka mulai masuk ke sektor-sektor politik. Dan Amerika, negara-negara Eropa, itu merupakan negara-negara yang berhasil ditundukkan oleh kekuatan mereka. Maka kekristenan di sana itu menjadi kekuatan yang tak berdaya lagi saudara. Ya, pemimpin-pemimpin senator mereka adalah kaum LGBT. Bahkan di Perancis itu ya, Perdana Menterinya, kalau tidak salah ya Perancis. Perdana Menteri itu anggota LGBT saudara. Mereka bisa melakukan sebuah karnaval yang luar biasa besar-besaran. Dulu kekristenan begitu kuat di Amerika, ya. In God we trust sampai dolarnya, saudara. Mau mengatakan apa? Tuhanlah yang menjadi dasar negara ini. Tetapi sekarang, saudara, you coba berdoa di sekolah, pakai Kristen, ditangkap loh. Coba kita ngomong tentang Tuhan kepada orang lain, ditangkap Anda, saudara.
berbalik. Spirit mereka luar biasa. Nah kita ini bagaimana saudara? Kita ini komunitas yang seperti apa? Apa spirit kita? Apa pengaruh kita? Apa dampak kita di tengah-tengah sekolahmu, di tengah-tengah keluargamu? Kalau kita adalah orang-orang yang aktif di gereja, maka tunjukkan juga keaktifan kita di luar. Berikan dampakmu saudara. Sehingga orang bisa melihat, oh komunitas Kristen sesuatu yang begitu berdampak. Dan orang berpikir, ya itu adalah komunitas yang positif, di mana saya ingin ada di sana. Karena itu saudara kita perlu mengerti identitas kita. Bahwa identitas komunitas kita adalah identitas kasih. Praise ya. Identitas komunitas kita adalah identitas kasih. Kenapa? Identitas komunitas rohani kita adalah komunitas kasih. Ada yang tahu? Ada yang tahu, saudara? Kalau ada yang tahu, saya akan ajak Anda makan nanti sebelum latihan di depan. Kenapa komunitas rohani kita disebut dengan komunitas kasih? Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya, kan kita sudah selama ini juga sudah mempermalukan diri. Tuh Gisel senang dia. Apa lo? Kamu ngomong itu? Makanya potongan cepmek kamu. Ayo kenapa saudara? Kenapa disebut komunitas kasih? Halo? Presia tadi sudah sedikit memberitahukan. Saudara, komunitas kita disebut dengan komunitas kasih karena setiap kita anggota-anggotanya adalah orang-orang yang menerima kasih Kristus. Saudara, kita adalah orang-orang yang menerima kasih Allah Bapa, yang begitu mengasihi kita, dia menebus kita melalui Yesus Kristus, dan kita menjadi orang-orang yang baru. Maka orang-orang baru ini adalah orang-orang yang juga harusnya menunjukkan kasih. Maka dimulai daripada kasih Allah yang tinggal, yang kita terima, maka kita pun pada akhirnya menjadi orang-orang yang bisa harusnya menunjukkan kasih Allah itu sendiri. Maka hukum pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Karena memang kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Tuhan itu. Karena itu saudara, kasih inilah yang diberikan kepada kita. Kasih yang berkuasa menyatukan setiap kita menjadi sebuah komunitas. Dan yang membantu setiap kita untuk bisa saling menerima dan menguatkan. Kalau ada di antara kalian yang mungkin punya kelemahan, kalau ada di antara kalian yang mungkin menjengkelkan, kalau ada di antara kalian yang mungkin membuat kita rasa susah hati, kasih Allah ini harusnya memampukan kita untuk berdamai, untuk memaafkan dan menerima dia kembali di dalam hidup kita. Seperti Kristus menerima kita. Bukan karena kita pintar, kaya, hebat, dan tidak berdosa. Justru karena kita rusak-rusakan saudara. Kita tidak sanggup menebus dosa kita, maka kasih Allah dinyatakan. Dia terima kita apa adanya, bukan ada apanya. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah hidup saling memperhatikan, kata penulis Ibrani. Itu yang disampaikan, yaitu untuk saling memperhatikan kalau kita membaca di ayat 24a. Nah saudara, pemunculan kata memperhatikan, slide ya, ini oke. Ya, di sini itu cukup menarik saudara. Di mana kata ini ya, kata noomen ya, itu sebelumnya sudah muncul di dalam pasal 3 ayat 1 sebagai Kristus yang menjadi objeknya. Ya di situ dikatakan pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 24a dikatakan maka kamu saling memperhatikan kepada sesamamu, kepada orang-orang Kristen lainnya. Ya. Nah di dalam pengertian yang lain teman-teman sekalian, kata ini juga berarti memikirkan.
Bukan sekedar memperhatikan, tapi memikirkan. Bedanya apa sayangku? Memperhatikan dengan memikirkan, Alvina. Antara memperhatikan dengan memikirkan, bedanya di mana? Oke, bisa silakan minta bantuan orang tua di rumah. Aduh, siapa ya? Adanya Hana. Sudah lama gak ketemu. Siapa namanya? Rio, iya. Rio, bedanya apa Rio? Memperhatikan dengan memikirkan. Oh, oke, ya. Good. Ya, memperhatikan dengan memikirkan. Ada sebuah respon di otak dan ada sebuah respon di hati sebetulnya ya. Waktu saya memperhatikan Presya tadi berbicara, saya tidak hanya sekedar melihat dia, ya. Saya tidak hanya sekedar memandang dia, tetapi saya memperhatikan, saya memikirkan apa yang menjadi kegelisahan dia ternyata. Oh, ya karena kita sudah lama gak ketemu ya. Saya di Australia, kamu di Indonesia gitu ya. Dan saya mulai mengerti kegelisahan kamu selama ini seperti itu ya. Dan saya mulai memikirkan, luar biasa loh Tuhan, sayang sama Presya gitu ya. Bagaimana Tuhan tuh bisa berbicara, menuntun dia sampai dia menemukan sebuah pemaknaan. Bahwa kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidupnya, itu pun tanda kasih Tuhan. Itu gak gampang loh saudara. Saudara, dikatakan kita harus saling memperhatikan. Ya. Artinya saudara, kita tidak hanya memperhatikan Tuhan, ya. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang sibuk, oh saya memberikan sesuatu buat Tuhan, memandang kepada Kristus ya. Kita tidak sibuk hanya dalam sebuah tindakan yang bersifat vertikal antara Tuhan dan saya. Tetapi kita juga berbicara sebuah tindakan antara saya dengan sesama. Sebuah tindakan yang bersifat horizontal. Saudara, sejak masa pandemi terjadi, banyak orang beribadah secara online. Dan ketika pandemi sudah mulai berangsur-angsur mereda, banyak orang, beberapa orang juga sih mungkin ya, yang masih terus asik di dalam ibadah online. Saudara, ibadah itu bukannya sekedar kita menyaksikan jalannya sebuah tampilan yang dilakukan oleh sebuah gereja. Tetapi ibadah pun berbicara tentang sebuah interaksi kita dengan sesama. Kehadiran kita secara fisik satu dengan yang lainnya. Memberikan perhatian, memberikan doa bersama. Itu pun menjadi suatu bagian yang Alkitab sangat tekankan. Bukan hanya saja hubungan kita dengan Tuhan dengan kita. Ibadah itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ibadah juga berbicara tentang Tuhan kita dengan sesama kita. Ya. Ibadah online itu tidak membuat kita berinteraksi dengan sesama. Sebab kita hanya berpikir saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. No, ibadah pun berbicara saya dengan sesama. Ibadah berbicara tentang persekutuan antar saudara seiman. Itulah komunitas saudara. Bagaimana kita dapat katakan saya mengasihi Allah? Namun dalam komunitas kita tidak saling mengasihi. Saudara, itulah yang disinggung oleh Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling berkelahi, berantem, memaki, julid. Itu bukan gibah. Bisa saling apa? Dan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling apa? Hah? Mengasihi. Terjadi gak di antara kalian? Saling mengasihi tidak? Vina mengasihi Rio?
Enggak lah, aku ngasihnya Gisel aja, kan itu teman dekatmu. Ya. Kasih itu bukan seperti itu. Itu namanya kasih yang bersyarat. Ya kalau dia teman dekat gue mengasihi, kalau selama gue gak kenal gue sulit mengasihi. Tapi Tuhan mengatakan setiap kita orang-orang yang telah menerima kasih itu harus saling mengasihi. Dan kalau itu terjadi maka orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah karena itu saudara, selanjutnya setiap anggota ketika kita tahu bahwa kita adalah komunitas kasih, maka kita juga perlu memiliki komitmen untuk apa? Menjadikan komunitas rohani kita ini tempat untuk bertumbuh bersama, bukan sekedar kumpul bersama. Ya. Jadikan tempat ini, komunitas ini sebagai tempat kita bertumbuh bersama, bukan sekedar kumpul bersama. Ya, kayak ibu-ibu arisan, ketemu seminggu sekali, kocok-kocok, set keluar, siapa yang keluar, apa yang keluar namanya, pergi makan, setelah itu hilang lagi. Tapi mari jadikan tempat ini sebagai tempat kita bertumbuh bersama. Kenapa? Karena hanya di dalam komunitas rohani yang berfungsi dengan baik, maka kita bisa lebih bertumbuh, saudara. Pertanyaannya, mengapa orang Kristen bisa bertumbuh lebih baik ketika dia masuk di dalam komunitas kasih? Kenapa orang Kristen bisa bertumbuh lebih baik? Ya, ketika dia masuk ke dalam komunitas kasih. Kenapa? Gak belajar ya malam ya. Saya lupa kasih kisi-kisi sih malam gitu ya. Saudara, sama seperti hal komunitas pada umumnya ya. Kalau Anda komunitasnya dance, maka di dalam komunitas itu kalian kan saling berbagi, betul ya? Ada kebutuhan apa? Oh, kita butuh gayanya Michael Jackson. Moonwalk, misalnya. Gimana caranya? Oh, tenang, gua tahu tuh, gua punya teman yang moonwalknya jago misalnya. Oh, kita lebih butuh nih hari ini nih untuk sebuah pertandingan, ya, namanya apa? Gerakan jazz. Kita butuh seperti Paula Abdul dulu misalnya. Oh, ada, gue punya teman, ya. Jadi komunitas itu akan saling membantu, mensupport. Apa yang menjadi kebutuhan setiap anggotanya, anggota yang lain akan mensupport, menyediakan, bahkan mencari informasi mungkin. Kita sedang kebutuhan gaya tadi moonwalk misalnya. Sama, kalau kita orang Kristen masuk di dalam sebuah komunitas kasih, maka sebetulnya kita harusnya bisa saling mensupport, saling berbagi, saling memberikan informasi, saling memberikan dukungan, saling memberikan kekuatan, saling memberikan apa? Support system di dalamnya. Maka kita akan bisa bertumbuh dengan lebih baik. Itu yang harusnya terjadi teman-teman sekalian. Tetapi masalahnya kalau kita menjadi orang Kristen, masuk di dalam komunitas Kristen dan kita tidak bertumbuh, celaka, ini pasti bermasalah komunitas kita. Karena orang-orang dunia aja tahu kok bagaimana membantu sesama anggotanya. Ya, saya kenal seorang teman, dia hobi mobil-mobil tua, saudara. Nah, saya tanya sama dia, Pak, ini spare part mobil kan tahun 70-an, 60-an. Itu kalau cari spare partnya di mana? Oh, tenang, kita punya channel-channelnya kok. Tinggal telepon aja, nanti dicarikan dan barang datang. Itu biasanya kita nunggu beberapa hari atau minggu lah. Biasanya ada Pak? Ada, saudara. Komunitas mobilnya itu punya sebuah support system yang saling mendukung. Ada keperluan apa? Kita support, kita carikan. Kekristenan seperti itu tidak? Pertanyaannya. Ketika rekan-rekanmu bermasalah dalam hal rohaninya, engkau support system enggak? Ketika anggota-anggota di dalamnya itu sedang gelisah dengan banyak pertanyaan hidupnya, kita memberikan support system enggak?
Kalau tidak terjadi, bagaimana kita bisa bertumbuh? Itu pertanyaannya. Karena itu saudara, kita mesti memahami bahwa Allah itu tidak menjadikan kita sebagai orang Kristen yang superhero atau single fighter. Oh, saya bisa menyelesaikan sendiri masalah saya. Ya. Saya tidak perlu orang lain. Saya bisa bangkit. Bisa. Ya, 3 kali gebrakan aja bisa muncul semangatnya. Tidak bisa saudara. Tuhan tidak menjadikan kita superhero atau single fighter. Kita membutuhkan sesama orang percaya. Berbagi informasi misalnya. Kemarin salah seorang anak pemudi ya yang pernah saya layani di sekolah SMK 11. Datang kepada saya, sudah lama ya kita tidak bertemu. Dia sudah lulus mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Lalu tiba-tiba dia kontak saya, dia mau memberikan gitar ke sekolah sebelah. Oh ya datanglah. Nah, akhirnya dia datang, wah banyak hal yang dia ceritakan. Ya, lalu saya pernah, gimana saya tanya sama dia, gimana hidupmu sekarang? Apa yang pergumulan dalam hidupmu sekarang? Lalu saya pernah 2 tahun lalu itu pacaran dengan seorang muslim. Wah, kaget saya. Anaknya cantik saudara, putih. Gitu ya. Tinggi, langsing, rambutnya bule lagi. Ya, untung saya sudah menikah saudara. Ya, jadi tidak tergoda, itu maksudnya. Dia ceritakan ya bagaimana dia punya pasangan yang muslim itu ditekan, dia harus jadi mualaf. Orang tua prianya itu memaksa dia untuk berhijab, pindah agama. Sampai orang tua wanitanya, orang tua yang si pria itu ya, mamanya si pria itu bilang gini, yaudah kamu coba cari cewek cadangan. Kalau dia sampai tidak mau nih masuk agama kita, udah kamu putusin sama jalan sama yang ini. Enak juga ya, diberi restu punya cewek cadangan gitu loh. Akhirnya dia putus. Saya pikir ya puji Tuhan lah ya. Lalu kita sharing, kita berbagi pengalaman. Saya juga berbagi pengalaman hidup saya. Saya dengan dia punya kesamaan latar belakang keluarga. Kami dari keluarga yang broken home. Dia juga sama. Dia ditinggalkan papanya sejak kecil. Jadi hidupnya itu sangat haus, rindu kasih sayang seorang figur ayah. Maka bagi dia kalau ada laki-laki yang baik, yang memperhatikan dia, entahkah itu seiman atau tidak seiman, apakah brengsek atau tidak brengsek, yang penting bisa memberikan perhatian buat dia jatuh cinta saudara. Jadi saya memberikan kepada dia, sharing lah, saling berbagi. Di situ kita bisa saling mempertumbuhkan. Saya belajar dari dia juga belajar dari saya saudara. Saudara, pilihan bagi kita orang Kristen itu hanya ada 2. Bertumbuh bersama atau mati sendirian. Pilih kalian sendiri. Bertumbuh bersama atau mati sendirian. Karena itu saudara, bukan kebetulan apabila nasihat untuk teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, itu di ayat 23, itu langsung diikuti dengan nasihat untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Saudara, terjemahan mendorong itu sebenarnya kurang begitu kuat saudara. Karena pengertian aslinya itu lebih pada sebuah tindakan yang bisa menimbulkan reaksi emosional yang besar. Nah, beberapa versi Inggris secara tepat menerjemahkan kata mendorong ini dengan memprovokasi. Nah, dalam arti yang negatif, kata ini berkaitan dengan kemarahan yang besar. Ya, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 15 ayat 32 dan lain sebagainya. Tetapi dalam arti yang positif, kata ini berhubungan dengan upaya yang disengaja atau intensional dan sungguh-sungguh, artinya intensif, di dalam menyatakan, menginginkan, memprovokasikan, mendorong setiap kita saling mengasihi dan melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan sekedar
Contohnya ya, mau pelayanan nggak lo? Udah pelayanan sana. Gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah bagaimana kita dengan serius, intens, ya, sungguh-sungguh memprovokasi dia sampai dia itu benar-benar mau. Pernah ikut demo? Nggak pernah ikut demo ya? Ada tim provokasinya tuh. Apa tujuannya tim provokasi itu? Kalau demo, saudara. Coba kalau lagi demo, ya lagi banyak itu, ini orang diberi tugas cuman, demo yuk. Kan nggak serius ya, demo yuk. Demo lagi enak, kan enggak ya. Tapi, ayo kita hajar tuh, ganyang dia tuh. Kenapa? Karena dia begini, ditunjukin yang jelek-jeleknya ya. Sampai kita merasa marah, oh iya benar juga ya, kurang ajar tuh orang. Ayo kita serbu. Ya, jadi saya juga dulu begitu saudara. Ya, kita provokasi orang teman-teman kita tuh supaya ayo. Waktu itu kan kita selesai malam tuh, lagi habis diskotik, mabuk, berantem. Ya, saya telepon teman saya kan, karena waktu itu kita di luar. Ya, dia juga di dalam klub disco itu banyak temannya. Saya pikir saya kekurangan orang kan kalau berantem kan. Saya provokasi teman-teman saya. Woi, kita gitu. Sampai teman-teman saya itu bilang, oh iya benar, ayo serbu. Berantem gitu ya. Jadi ada sesuatu yang sungguh-sungguh serius. Kata mendorong di sini sebagai sesuatu yang bersifat intensional, intensif untuk saling menunjukkan kasih di dalam pekerjaan baik. Ini artinya teman-teman sekalian bahwa setiap anggota Anda dan saya itu harus punya keinginan yang kuat, bukan sekedar memberi teladan, bukan sekedar memberikan himbauan, tapi membuat orang lain itu benar-benar tergerak untuk saling mengasihi dan menolong. Saudara, saya termasuk orang tua yang menginginkan anak saya itu bisa punya perhatian terhadap sesamanya. Ya, khususnya untuk orang-orang miskin gitu ya. Saya punya beban di bagian itu. Maka yang saya lakukan kepada anak saya bukan cuma sekedar, tuh ada orang miskin, tolong dong. Atau saya menunjukkan, saya memberikan sesuatu kepada orang itu untuk anak saya liatin. Nih, papa kasih teladan. Tetapi yang saya lakukan adalah saya memberikan dia uang, samperin ibu itu, beri uang itu dan katakan Tuhan berkati. Jadi bukan sekedar memberikan himbauan, ayo, atau memberikan teladan saya melakukan. Tapi saya melakukan, memberikan sebuah cara supaya anak saya pergi samperin orang itu dan berikan uang itu kepada orang tersebut. Itu maksudnya saudara. Ya, setiap kita dipanggil untuk dengan sungguh-sungguh mendorong satu sama lainnya, memprovokasi satu sama lainnya, memberikan kasih dan menunjukkan perbuatan baik satu dengan yang lain. Artinya saudara, orang Kristen itu bukan sekedar memahami teori, konsep atau doktrin. Tetapi kita menyadari ada sebuah duty, ada sebuah perjalanan yang mesti kita lakukan. Kita tahu komunitas kita itu positif, kita tahu kita perlu bertumbuh, kita tahu kita perlu punya karakter Kristus. Tapi kalau cuma konsep doang, maka kita hanya mampu untuk berkata-kata yang bagus. Tetapi kita tidak pernah mempunyai sebuah tindakan yang real, saudara. Itu berbahaya, saudara. Kita tidak sedang dipanggil di sana seperti itu. Di dalam setiap kita yang memiliki pengharapan keselamatan, ada sebuah sikap positif yang dilakukan dengan sesamanya. Sebuah kesadaran bahwa dalam menantikan pengharapan keselamatan itu, mereka akan senantiasa terus berjuang bersama untuk mewujudkan sesuatu yang baik di antara masing-masing anggotanya. Saudara, seperti yang dikatakan oleh seorang penulis buku, Gordon Ferguson, silakan. Ya, dalam bukunya Power of Discipling, dia berkata, saat kita mempelajari Alkitab,
doktrin, pengajaran. Kita melihat bahwa takkan mungkin ada seorang Kristen penyendiri yang pasif, yang hanya memikirkan diri sendiri. Kita memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Ya, kalau Anda melihat Alkitab, itu selalu berbicara tentang sebuah interaksi. Tidak ada di sana menunjukkan seorang yang mementingkan dirinya sendiri atau memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada, saudara. Bahkan kalau kita membaca surat-surat Paulus, jelas sekali bisa dilihat betapa cintanya dia terhadap orang lain. Bahkan dia rela mati, dihukum, dianiaya, supaya orang-orang Israel pada waktu itu bertobat. Ada di antara kalian yang ingin dihukum, disiksa, mati, supaya saya bertobat? Ada? Jahatnya kalian. Gak gampang, saudara. Ya. Jangankan nyawa, mungkin uang pun saya gak bakal rela memberikan kalau dia gak dekat sama saya. Kalau dia gak baik sama saya. This is real. Tapi Alkitab mengajarkan kita harus punya sebuah sifat yang intensional menunjukkan kasih dan perbuatan baik itu. Kalau kita membaca Kisah Rasul, ya, di sana mencatat kehidupan jemaat mula-mula yang senantiasa hidup di dalam komunitas. Jemaat mula-mula percaya hanya dengan berada di dalam sebuah komunitas rohani, mereka bisa saling mendoakan, saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling menasehati. Karena itu saudara, sebagai orang percaya kita perlu memiliki komunitas rohani. Sebab di dalam komunitas rohanilah kita dapat menolong satu dengan yang lainnya bertumbuh secara maksimal. Di dalam komunitas rohani karakter kita pun dibentuk menjadi semakin baik dan dewasa. Di mana kita dapat belajar untuk menerima perbedaan, mengatasi konflik, tidak mementingkan diri sendiri dan bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Bahkan tak jarang saudara, di dalam komunitas rohanilah kita menemukan atau bahkan mempertajam talenta yang kita miliki. Seorang pastor yang bernama Henry Nouwen, ya, dan juga penulis buku berkata, komunitas rohani adalah wadah yang paling cepat membawa kita kepada kemajuan rohani. Maka selanjutnya teman-teman sekalian, komunitas kita ini tidak hanya menjadi tempat yang harusnya membuat kita bertumbuh semakin baik, namun juga menjadi tempat yang baik dan perlu untuk apa? Saling membangun di antara anggotanya. Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Korintus pasal 14 ayat 26 menyinggung soal menjadi komunitas yang membangun. Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 itu ada kata membangun di sana. Di mana kata ini saudara memakai kata oikodomeo yang artinya apa? Membangun rumah, atau arti lainnya ialah tindakan seseorang yang mendorong pertumbuhan orang Kristen lainnya dalam kebijaksanaan, kesalehan, kebahagiaan, kekudusan. Artinya saudara, membangun itu artinya saya menerima dari kamu, dari Anda, sesuatu yang membangun, membuat saya saleh dan sebagainya. Dan kamu menerima dari saya sesuatu yang membangun dan membuat Anda saleh dan sebagainya. Saudara, kita bisa belajar dari para jemaat mula-mula. Mereka punya sebuah antusiasme bersama untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Apa yang terjadi dalam komunitas kita? Apakah kita saling mendoakan, saling memberikan nilai-nilai positif, atau kita saling menjatuhkan, menjelekkan, memprovokasi, menghina, memaki dan sebagainya? Coba Anda pikirkan baik-baik saudara, apa yang kita lakukan di tengah-tengah komunitas kita saat ini? Nah saudara, bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang saling membangun dan saling bertumbuh dan saling membangun? Bagaimana caranya saudara? Bagaimana Anda bisa membuat saudara-saudaramu itu bertumbuh dan saudara-saudaramu itu bisa terbangunkan?
Kira-kira apa yang Anda lakukan? Perlu apa saudara? Perlu apa saudara modalnya? Untuk bertumbuh dan untuk saling membangun perlu modal gak? Perlu resort gak? Kira-kira apa yang diperlukan saudara? Kita perlu belajar firman Tuhan baik-baik bukan? Maka pertanyaannya apa itu pikiran? Apa itu pikiran ya, Claire? Apa itu pikiran? Josephine, apa itu pikiran? Sesuatu di kepala kita apa otak? Sebelahnya Shelby siapa? Iya, sebelahnya Shelby. Nadine ya? Ya, Nadine apa itu pikiran Nadine? Rio, apa itu pikiran? Brian, apa itu pikiran Brian? Sesuatu terlintas. Saudara, pikiran itu adalah data. Kalau kamu nggak punya data di otak kamu nggak punya pikiran. Kalau pikiran kita ini datanya bukan firman Tuhan, bagaimana kalian bisa bertumbuh dan bisa membangun? Itu pertanyaannya, saudara. Maka bagaimana kita bisa membangun? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita mesti punya datanya untuk hal itu, mesti punya resortnya, mesti punya modalnya. Maka kita perlu belajar yang terakhir, saudara. Maka komunitas Kristen itu adalah komunitas yang belajar dan mengajar satu dengan yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Pada waktu mereka percaya, mereka dibaptis dan mereka setiap hari berkumpul, memecahkan roti dan mereka melakukan setiap hari apa yang diajarkan oleh para rasul. Mereka mengisi hari-hari mereka itu dengan firman Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka bisa bertumbuh dan saling membangun. Tetapi kalau kita tidak punya itu, kita tidak suka firman Tuhan, kita tidak suka belajar Alkitab, kita tidak suka komsel, kita tidak suka akan hal-hal rohani, kalian mau bertumbuh bagaimana? Kalian membangun pakai apa, saudara? Yang ada di atok kita ini kan gibah semua. Ya kan? Setiap hari di luar kita menerima asupan-asupan yang sekuler. Media sosial berapa banyak, berapa ratus jam yang kita tonton setiap hari. Maka selanjutnya kita perlu belajar dengan baik-baik, saudara, firman Tuhan itu. Kita bisa melihat kehidupan para rasul, jemaat mula-mula pada waktu itu. Karena itu saudara, penulis Ibrani selanjutnya di dalam ayat 25b berkata, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhannya semakin dekat. Saudara, ayat ini melengkapi informasi pentingnya kehidupan komunitas rohani untuk senantiasa belajar, mengajarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bagaimana kita bisa melakukan ini kalau kita tidak pernah punya waktu belajar firman Tuhan? Omong kosong, saudara. Bahkan waktu kita ke gereja pun berapa banyak waktu yang kita pergunakan buat sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan. Kita tidak sabar untuk melihat yang lain. Tangan kita terlalu gercep untuk melihat yang lain. Bagaimana kita bisa berkata, saya bertumbuh, saya punya karakter seperti Kristus.
hidup kita diisi dengan hal-hal yang yang bukan firman Tuhan. Karena itu yang terjadi saudara, mengapa komunitas Kristen sering tidak didapati berfungsi dengan seharusnya? Karena adanya individu-individu yang bergabung dengan membawa masalah-masalah dalam hidup mereka. Bukan mencari solusi bersama dalam terang firman Tuhan. Sebaliknya mereka memasukkan gagasan-gagasan duniawi mereka dalam penyelesaian masalah ke dalam komunitas tersebut. Ada mereka yang memiliki perilaku kekanak-kanakan, kata Paulus. Ada mereka yang membawa agenda atau motivasi yang salah saat bergabung di dalamnya. Masuk ke dalam gereja cuma mau cari kesempatan, dapat cewek, dapat pacar, dapat bantuan dan sebagainya. Enggak cari Tuhan, saudara. Saudara, sebagai orang percaya, kita pun manusia, di mana natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Kita mesti sadarin itu. Kita memerlukan orang lain untuk menolong kita. Kita tidak dapat menghindari terjadinya sebuah komunitas. Tetapi kita perlu hikmat dan bijaksana Tuhan untuk bisa menemukan komunitas yang membuat kita bertumbuh di dalamnya. Karena itu saudara, sebagai anak-anak Kristen, remaja Kristen, mari kita bentuk komunitas rohani yang memperhatikan identitas, peran, dan fungsinya. Supaya apa? Supaya komunitas Kristen di mana kita menjadi bagian di dalamnya itu dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan tujuan Allah menghadirkannya. Sadari saudara bahwa komunitas Kristen bukan sekelompok individu yang hanya sibuk dan serius melayani gereja, namun juga dipanggil untuk sibuk dan serius menjadi berkat bagi dunia. Dan kita dipanggil untuk tetap berakar di dalam Kristus dan senantiasa terhubung dengan tubuh Kristus lainnya. Saudara, mari kita bentuk komunitas rohani di mana di dalamnya terjadi sebuah interaksi kasih. Saling rindu untuk bertumbuh, memiliki semangat dan tujuan untuk saling membangun, dan rindu belajar dan mengajarkan firman Tuhan. Sehingga kita bisa disebut sebagai LGBT community dalam konteks yang positif ya. Love, grow, build, dan ya. Kita berdoa sama-sama teman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sadari kami Tuhan senantiasa bahwa kami adalah orang-orang Kristen. Artinya Tuhan, kami adalah orang-orang yang meyakini bahwa kami sudah mendapatkan kasih Kristus itu. Di mana kasih itu harusnya membuat kami pun memiliki kasih terhadap sesama kami. Membuat kami rindu untuk bertumbuh bersama di dalamnya. Membuat kami rindu untuk terbangun di dalamnya. Dan kami juga rindu untuk belajar firman Tuhan. Sehingga dari apa yang kami pelajari, kami pun membantu teman-teman kami yang lainnya untuk belajar akan firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh komunitas kami menjadi sebuah komunitas yang menghadirkan kemuliaan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Ya, thank you Elsa buat firmannya. Yuk teman-teman, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk. Sebentar lagi kita mau masuk ke khotbah. Mau masuk ke persembahan. Teman-teman ada punya amplopnya? Yang belum punya amplop boleh angkat tangannya. Oke. Boleh yang tinggi teman-teman. Oke, bentar ya. Jadi siapa aja boleh angkat tangannya lagi? Yang belum dapat amplop persembahan? Oke, udah semua ya. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berfirman, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi teman-teman sekalian, sambil memberikan persembahan, kita mau naikkan satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Jadi teman-teman boleh silakan maju. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yuk teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Boleh minta tolong Claire berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, dan persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Claire. Sekarang kita mau masuk ke warta. Boleh silakan Brian. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Masih bangun kan? Oke, kita langsung masuk ke warta mingguan aja. Oke, selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Apakah hari ini ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Kayaknya mukanya udah muka anak sini semua nih. Oke, saya mau ingetin bahwa ibadah kita dilakukan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 10 pagi. Dan ibadah kita sudah dilakukan full secara onsite, jadi udah nggak ada di Zoom. Mungkin ada rekaman ulang di YouTube saja. Next, special thanks kepada Lause Tono yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lause dan juga keluarga. Next, masuk untuk warta minggu depan untuk hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Tema yang disampaikan adalah tetap melangkah ia beserta. Pembicaranya akan disampaikan oleh Evangelis Jonathan.
Next, reminder, we have morning devotion bahwa setiap harinya di grup WhatsApp Teens Remaja, Lausutono, Lausudian, dan juga Lausa Efraim akan menyampaikan morning devotion. Jadi marilah kita sama-sama memulai hari kita dengan melakukan saat teduh. Next juga ini adalah Teens GKI Pinangsia social media. Untuk di Instagram ada di @pinangsians. Jadi untuk warta-warta setiap minggunya kalian bisa cek di Instagram kita. Dan di YouTube juga ada, kita juga ada YouTube channel yaitu Teens GKI Pinangsia. Di YouTube ini ada rekaman ulang setiap minggunya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berhalangan atau berkendala nggak bisa hadir secara onsite, bisa langsung nonton rekaman ulangnya di YouTube kita. Dan di YouTube kita juga ada program remaja yaitu A Moment with God. Jadi kami berharap teman-teman nonton program ini. Next, mungkin sekian untuk warta minggu ini. Terima kasih. Oke, thank you Brian buat wartanya. Yuk teman-teman, sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita mau bangkit berdiri sebelum kita doa penutup dan doa bersama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Sebab kau besar. Dipersilakan kepada hambanya. Ya komunitas remaja yang Tuhan kasihi, mari pulang dan ingatlah selalu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang menerima kasih Allah. Di mana kasih itu harus juga diwujud nyatakan dalam tindakan kita terhadap teman-teman satu dengan yang lainnya untuk saling mengasihi. Supaya kasih itu membuat kita juga bisa bertumbuh, menolong kita juga untuk bisa saling membangun, dan biarlah kita punya selalu kerinduan untuk belajar akan firman Tuhan. Pulanglah dan jadilah saksi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, thank you Lausa. Yuk teman-teman, sebelum kita pulang, boleh yuk maju ke depan, kita mau ambil foto bersama. Thank you, Sa. Yuk teman-teman, boleh yuk maju ke